Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jika sebuah pertandingan dipimpin oleh wasit, tetapi wasitnya tidak menjalankan aturan main yang berlaku, melanggar peraturan atau berat sebelah, maka sudah dipastikan permainan akan kacau balau. Antar kedua belah pihak bisa saling gasak, bisa saling gesek, bisa saling gosok, bisa saling tanjak, bisa saling tonjok. Permainan jadi aut-autan, permainan jadi acak-acakan, permainan jadi amburadul. Yang nonton jadi muak, Mas Bro. Mending kalau cuma muak. Kalau penonton ikut-ikutan ribut, maka permainan tersebut bukan lagi permainan sepak bola, bukan lagi permainan olahraga, tapi sudah jadi ajang tawuran oleh semua pihak. Permainan dirusak. Mending kalau cuma permainan, Mas Bro. Coba bayangkan kalau negara, kalau aparat pemerintahan, polisi, TNI, membiarkan para pelaku teror, membiarkan para pelanggar hukum, membiarkan kelompok-kelompok yang jelas-jelas selalu bikin ribet dan bikin ribut, selalu menggunakan hawa nafsu dalam menyelesaikan semua masalah. Ya, mereka itu kita tahu semua. Orang-orang HTI, FPI, PKS, Khilafah, dan antek-anteknya. Ya, kubu ulama-ulama kadrun, Agim, UAS, UA, Ustadz Haikal, Ustadz Tengku Zulkarnain, Waldi Yahya, Buya Yahya, ulama-ulama MUI. Mereka semua ini kan pengacau keamanan, tukang bikin ribet dan tukang bikin ribut. Sudah menyatakan, sudah mengikrarkan setia pada khilafah. Ingin ganti Pancasila, ingin ganti UUD 1945. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, dan para pendukung mereka terus-menerus bikin onar, seperti yang terjadi di Jakarta, rumah Budi Jarod disegel. Kenapa tidak tempuh jalur hukum? Main segel-mensegel aja. Yang terbaru, salah satu Habib dipersekusi sampai dipukul. Katanya mereka ini para pecinta Habib. Habib yang berseberangan mereka dengan mereka malah dipukul. Ini kan lucu. Berarti telah jelas mereka ini memang orang-orang munafik. Bagi mereka, Islam adalah milik mereka sendiri. Orang-orang Islam yang berseberangan dengan mereka sebut bukan orang Islam. Mereka sebut orang kafir atau PKI. Dasar kadrun. Bikin ribet, bikin ribut, menampilkan aksi premanisme. Nih gue kasih tahu ya, buat para kadrun yang memang otaknya itu isinya tai. Juga para ulama kadrun yang isinya juga tai. Ketika melihat anak buahnya bikin keonaran, bukannya menegur, bukannya menasehati, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, malah diam 1000 bahasa. Sepertinya perilaku jahat, perilaku jahanam, perilaku bajingan, perilaku binatang, perilaku setan, perilaku iblis direstui dilakukan oleh para kadrun ini. Direstui oleh para ulama kadrun ini. Diamini oleh para ulama kadrun ini. Sebrutal-brutal para pendukung ulama kadrun ini. Mereka diizinkan, mereka diamini, mereka dibiarkan bertindak bikin kacauan negara ini, mengacau,
mempersekusi, membunuh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wahai rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri hingga luar negeri, ayo kita rapatkan barisan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lihat rekam jejak mereka ini yang selalu bikin kekacauan, menampilkan aksi premanisme. Dari sejak peristiwa Ahok hingga saat ini, orang-orang FPI, HTI, PKS, umatnya Aagim, umatnya UAS, umatnya UAH, umatnya Ustadz Haikal, umatnya Ustadz Tengku Zulkarnain, umatnya Habib Rizik, umatnya Habib Bahar, umatnya MUI, umatnya FPI, HTI, PKS. Mereka semua sama, 11-12 para pendukung khilafah. Terus-menerus menampilkan aksi premanisme. Belum berkuasa aja, sudah sok-sokan berkuasa. Segel menyegel, persekusi. Gimana kalau sudah berkuasa, Mas Bro? Para bajingan ini, orang-orang brengsek ini akan terus-menerus bikin ketakutan, ancaman, persekusi. Coba lihat rekam jejak mereka. Benar-benar memuakkan. Jangan pernah mau terpedaya. Ada udang di balik kolor banci. Kolor banci. Mereka sekarang pura-pura Pancasilais. Padahal kita semua tahu mereka itu anti Pancasila. Mereka teriak-teriak PKI. Padahal yang bikin bendera PKI mereka sendiri. Yang teriak mereka sendiri. Yang bakar mereka sendiri. Malu-maluin yo. Aksi brutal dari para kadun PA212. Coba lihat. Dibiarkan oleh Aagim. Dibiarkan oleh UAS. Dibiarkan oleh UAH. Dibiarkan oleh Tengku Zulkarnain. Dibiarkan oleh Haikal. Dibiarkan oleh Maher. Dibiarkan oleh Habib Rizik. Dibiarkan oleh MUI. FPI, HTI, PKS. Karena memang perintahnya seperti itu mungkin dari ulamanya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Semakin brengsek akhlak mereka, semakin bagus mungkin. Semakin diamini. Seorang Habib Bro dipukuli, dipersekusi. Ya, ini udah sangat brengsek. Mohon kepada aparat. Kalau ini dibiarkan, Mas Bro, Indonesia akan benar-benar mati. Indonesia akan dikuasai orang-orang khilafah. Kami yang pro nasionalis masih diam. Tapi diam bukan berarti tidak sanggup mengepalkan tangan. Tidak sanggup mengacungkan senjata. Kami masih diam. Kami masih percaya kepada aparat keamanan. Bisa berjihad dengan jabatannya. Bisa berjihad dengan kedudukannya. Karena sumpah jabatan yang kalian ucapkan ketika menjadi seorang polisi, ketika menjadi seorang TNI, ketika menjadi seorang BIN, itu bukanlah sesuatu yang biasa. Tidak hanya tertulis dalam kitab kesepakatan antar manusia, tapi tertulis juga dalam Lauhul Mahfuz yang suatu saat akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Jika kalian benar, berani berjuang benar demi kebenaran, berani berjuang adil demi keadilan, maka kalian sudah berjihad di jalan Allah. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Kalian bukan termasuk kepada para pejuang Allah yang jika mati maka jasad boleh jadi tanah, tapi ruhnya hidup di suatu tempat yang dimuliakan Allah dan mendapatkan rezeki. Tidak akan terkena siksaan kubur, tidak akan pernah terkena api neraka. Wadkhuli jannati, dan sudah dipastikan akan masuk ke surganya Allah.
Tetapi kalau kalian, para penegak hukum, polisi, TNI, BIN, tidak mampu menegakkan hukum, tidak mampu menegakkan keadilan, tidak mampu berjuang benar untuk kebenaran, tidak mampu berjuang adil demi keadilan, yakinlah, ala laknatullah ala zalimin. Allah akan melaknat orang-orang yang tidak mampu menegakkan kebenaran, orang-orang yang tidak mampu menegakkan keadilan. Sumpah jabatannya palsu, sumpah prajuritnya palsu. Yakinlah, di dunia akan dilaknat Allah, di alam kubur akan terkena siksaan azab yang pedih, di akhirat akan terbakar oleh api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan para aparat mampu bergerak, mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena yang namanya CCTV akhirat tidak hanya jasad yang terlihat, tetapi isi hati kalian, isi otak kalian pun akan terlihat. Berhati-hatilah, CCTV akhirat ini akan dibuka di sidang akhirat nanti, Malik Yaumidin, di mana Allah menjadi hakimnya. Tidak akan ada yang bisa mengelak, tidak akan ada yang bisa membantah. Semuanya terbuka. Allah Maha Adil. Jangan takut, Mas Bro. Habib itu siapa? Habib Rizik itu siapa? Cuma manusia, bukan cucu Nabi. Kalau keturunan Nabi, kita semua keturunan Nabi, Mas Bro. Nabi Adam, Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Adam. Kita juga keturunan Nabi Adam. Sudah jelas, Mas Bro. Saya sudah berulang kali mengatakan innama bu'istu li utammama makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau umat Nabi, ya harus memuliakan orang-orang yang berakhlak mulia. Kalau ada seorang polisi yang akhlaknya mulia, wajib kita muliakan. Ada karyawan pabrik, akhlaknya mulia, wajib kita muliakan. Ada seorang tukang beca, akhlaknya mulia, wajib kita muliakan. Ada seorang PNS, akhlaknya mulia, wajib kita muliakan. Ada seorang ibu rumah tangga, akhlaknya mulia, wajib kita muliakan. Siapapun yang berakhlak mulia, wajib kita muliakan. Allah pun memuliakan orang-orang mulia. Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW bukan karena keturunannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena jabatannya, tetapi karena akhlaknya memang sangat mulia, Mas Bro. Allah memuliakan Muhammad, musuh-musuhnya pun memuliakan Muhammad. Kalian ini gimana, Mas Bro? Ada keturunan Nabi, Habib Rizik Syihab, akhlaknya bejat, jahat. Hanya karena keturunan Nabi katanya. Kalian muliakan, gak masuk akal. Dalilnya mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kamu. Yang Allah lihat itu ketakwaanmu, akhlakmu. Kenapa kalian memuliakan orang-orang yang jahat? Berarti kalian ini penjahat. Kenapa kalian memuliakan Habib jahat? Berarti kalian ini penjahat. Kalian bukan takut kepada Allah kalau gini. Kalian takut kepada Habib Rizik. Kalau kalian takut kepada Habib Rizik, pada orang FPI, HTI, PKS, MUI, berarti kalian sudah syirik. Itu namanya iyyaka na'budu wa Habib Rizik nasta'in. Enggak boleh, Mas Bro. Takutlah sama Allah. Habib Rizik itu bukan apa-apa. Dia cuma manusia biasa. Siapa yang angkat Habib Rizik jadi imam? Imamnya umat Islam siapa? Kapan umat Islam bikin kongres mengangkat Habib Rizik sebagai imam umat Islam siapa? Di dalam kubur sudah jelas, Mas Bro. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa imamuka, siapa imammu? Muhammad. Bukan Habib Rizik. Ya tapi kan imam sholat itu beda lagi. Imam di sini itu yang lakon kana lakum. Kita menjadikan teladan hati, teladan lisan, teladan pemikiran, teladan perbuatan. Itu kita harus mencontoh kepada Nabi. Jangan mencontoh kepada keturunan Nabi yang jahat. Ini bahaya, Mas Bro, bahaya. Sadarlah wahai saudaraku. Makanya kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Kalau kalian berada dalam kebingungan, maka kembalikanlah kepada apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa? Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Fahami Al-Quran. Al-Quran ini sudah dibuat mudah. Maka bacalah untuk menyelesaikan semua permasalahan kita.
Dalam Al-Quran sudah jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa kamu. Allah tidak melihat kamu Habib atau bukan, keturunan Nabi atau bukan. Tapi yang Allah lihat adalah akhlakmu. Jadi kalau Habib jahat, ya jangan ikuti mas bro. Nanti kita juga termasuk penjahat. Penjahat itu orang-orang yang zalim. Ala la'natullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang jahat. Wahai para aparat keamanan, demi Allah saya saksinya. Saya orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Jangan takut kepada Habib jahat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian butuh dalil, penguat tinggal undang Gus AA. Jangan biarkan orang-orang khilafah, Ustadz Somad, Adi Hidayat, Ustadz Tengku Zulkarnain, Buya Yahya, Roni Yahya, MUI, EPI, PKS, Diksi, berceramah di BUMN, di kantor-kantor kementerian. Kalau mereka dibiarkan sama saja dengan membiarkan mereka mengganti Pancasila dan NKRI. Lebih baik undang Gus AA. Kita akan bongkar apa itu Islam yang sebenarnya. Jangan takut kepada Habib Rizieq. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.